Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mila Desti. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya ambil dari novel yang menurut saya sangat menarik. Novel tersebut berjudul Semua Untuk Hindia, karya dari Isaka Banu. Saya perlihatkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk covernya. Nah, ketika teman-teman sudah melihat cover dari novel ini, saya kira teman-teman juga sudah mempunyai pandangan bahwa novel ini berlatar ketika Belanda masih ada di Indonesia. Yang menarik menurut saya dari novel ini adalah sang penulis, yaitu Isaka Banu ini menceritakan sebuah cerita yang tidak tersentuh atau tidak diceritakan di buku pelajaran sejarah. Jadi ada sisi lain dari kejadian yang sudah kita sering dengar gitu. Nah, saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya anggap penting. Ada dua tokoh. Yang pertama yaitu Grits. Grits ini merupakan Belanda totok, artinya dia murni warga Belanda, murni keturunan Belanda, tapi dia lahir dan juga besar di Hindia. Jadi Grits ini lebih dekat dengan warga pribumi. Kemudian ada Martin. Martin adalah seorang wartawan dari koran Telegraph yang diutus oleh perusahaannya untuk datang ke Hindia untuk meliput nilai-nilai sosial yang bergeser akibat Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia, otomatis ada pergeseran nilai atau kekuasaan dari Belanda. Yang semula orang-orang Belanda atau orang kulit putih ini memiliki kediaman yang cukup bagus dan mempunyai kekuasaan yang tinggi, maka mereka diusir. Kediamannya diambil alih oleh pemerintah Jepang atau orang-orang Jepang. Mereka tinggal di kamp pengungsian, terutama anak-anak dan juga para wanita. Tidak hanya mendapat perlakuan yang tidak bagus dari orang Jepang, orang-orang kulit putih ini juga mendapat perlakuan yang tidak bagus dari orang-orang pribumi yang menamai dirinya Laskar. Jadi si Laskar ini mengaklaim bahwa dirinya adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Ketika Hiroshima dan Nagasaki diluluhlantahkan sekutu, otomatis kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia atau di Hindia pada saat itu juga ikut morat-marit. Orang kulit putih ini yang tinggal di camp mulai kembali masuk ke kediamannya, walaupun memang keadaannya belum cukup aman. Dan Grits dan juga Martin ini adalah teman lama, jadi mereka sudah bertemu, kemudian dipertemukan kembali di suatu pertemuan. Grits ini akan menuju ke Gunung Sahari, yaitu Gunung Sahari adalah rumah dari keluarga Grits pada saat sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Martin tidak setuju jika Grits itu masuk atau kembali ke rumah kediamannya karena memang pada saat itu masih penuh dengan ketidakpastian, masih terjadi huru-hara di mana-mana. Jadi lebih aman Grits ini tinggal di kamp pengungsian bersama orang-orang Belanda lainnya. Bahkan Martin ini juga memujuk untuk Grits ini kembali saja ke Belanda. Di sana lebih aman daripada mereka hidup di Hindia. Tapi Grits ini menolak dan tetap kembali ke rumah lamanya. Sesampainya di rumah lama keluarga Grits, ini memang bentuknya sudah tidak terawat, digambarkan karena rumah tersebut sebelumnya diduduki oleh Jepang. Jadi banyak-banyak perabotan yang diambil, kemudian foto keluarga Grits itu diganti dengan bendera Jepang, banyak kaca yang sudah pecah, kemudian tembok-temboknya juga sudah tidak terawat lagi. Grits bertemu dengan pembantu lamanya yang bernama Iyah. Jadi Iyah ini menceritakan bahwa ketika Jepang masuk ke sana memang perabotan-perabotannya sudah digantikan. Namun yang menyita perhatian Grits adalah piano yang ada di sudut ruangan. Kemudian Martin dan Grits ini masuk ke ruangan tersebut, lalu Grits memainkan nada-nada dari jari jemarinya itu ke dalam piano. Grits ini tidak hanya dekat saja dengan para pribumi, terutama dengan anak-anak. Grits ini juga seorang guru bagi anak-anak pribumi. Jadi Grits sering bermain dengan anak-anak pribumi di sawah sambil memainkan lagu-lagu daerah. Ya, lagu favorit dari Grits ini adalah Si Patokaan. Dan biasanya mereka bermain-main dengan anak-anak pribumi.
Setelah beberapa hari tinggal di Gunung Sahari, si Martin mendapatkan berita bahwa terjadi kerusuhan oleh Nica di Gunung Sahari. Kemudian si Martin langsung bergegas menuju ke Gunung Sahari dan berharap Grace ini tidak kenapa-kenapa. Tambah terkejut lagi ketika Martin sampai di sana dan ternyata rumah yang hancur atau yang dibom oleh sekutu adalah rumahnya si Grace. Dengan berbekal kartu identitas sebagai wartawan, dia berhasil masuk ke sana. Kemudian dia bertemu dengan seorang sersan dari sekutu yang menceritakan bahwa memang si sersan ini atau si sekutu ini sedang mencari seorang wanita yang merupakan pemilik atau penghuni dari rumah tersebut. Tentu saja si Martin heran kenapa wanita itu dicari begitu. Ternyata si Grace ini diketahui adalah menyerukan propaganda anti-Nica. Jadi sering melakukan siaran untuk membangkitkan semangat-semangat kemerdekaan Indonesia dengan nama panggungnya yaitu Zamrud Khatulistiwa, Ibu Pertiwi, dan juga masih banyak lainnya. Kemudian sersan tersebut membuka atau menunjukkan bunker kepada si Martin. Bunker tersebut lengkap dengan toiletnya. Dalam bunker tersebut terdapat radio-radio amatir yang ditinggalkan oleh Jepang yang digunakan untuk Grace ini mengobarkan semangat kebangsaan. Juga berisi tulisan-tulisan propaganda anti-Nica. Kemudian yang paling menyita perhatian dari si Martin ini adalah wastafel yang berada di pojok dari ruangan tersebut. Wastafel tersebut dengan lengkap dengan kacanya bertuliskan "Selamat tinggal Hindia Belanda, selamat datang Republik Indonesia" yang ditulis oleh Grace menggunakan pemerah bibirnya. Tentu saja si Martin ini sangat terkejut melihat bukti-bukti bahwa Grace ini merupakan seorang yang peduli dengan rakyat pribumi di Indonesia atau di Hindia pada zaman itu. Nah, teman-teman, yang bisa saya ambil dari novel tersebut yang pertama adalah takdir. Takdir itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi kita harus selalu bersiap dengan segala kemungkinan. Kemudian perasaan atau hati. Perasaan ini tidak bisa dipaksakan bahkan oleh kita sendiri yang memiliki perasaan tersebut. Contohnya adalah si Grace tadi. Walaupun dia itu seorang Belanda totok, tapi dia tetap peduli dengan rakyat pribumi yang biasanya tidak dimiliki oleh Belanda-Belanda yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan. Kekerasan ini tidak menyelesaikan masalah, seperti yang dilakukan oleh Laskar tadi yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pejuang dari Indonesia. Padahal dia menyakiti orang-orang kulit putih yang sebenarnya orang-orang kulit putih adalah orang-orang yang tidak bersalah kepada mereka. Contohnya seperti wanita dan juga anak-anak. Jadi si Laskar ini cuma melampiaskan rasa kekesalannya saja. Nah, saya tunggu komentar dari teman-teman. Menurut teman-teman, apakah si Grace ini termasuk penjajah karena dia memiliki darah Belanda, bahkan murni dari ayah ibunya adalah seorang Belanda, dia juga seorang Belanda. Apakah dia seorang pejuang atau dia seorang penjajah seperti orang Belanda lainnya? Saya tunggu komentar teman-teman di kolom komentar ya. Terima kasih. See you.